Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Imanda Nurrohmah, NIM 204-10125, Prodi Pendidikan Biologi semester 3. Di sini saya akan menyampaikan model pembelajaran berbasis penemuan atau inquiry learning. Model pembelajaran berbasis penemuan atau inquiry learning adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur pembelajaran dengan sistematis. Pengelola pengalaman siswa agar tujuan belajar tertentu yang diinginkan bisa tercapai. Menurut model pembelajaran berbasis penemuan atau inquiry learning, lebih menekankan pada penemuan yang sebelumnya tidak diketahui dengan memberikan masalah yang direkayasa oleh guru kepada siswa. Dalam model ini, peserta didik diarahkan agar dapat mencari tahu sendiri materi yang disajikan dalam pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan dan investigasi mandiri. Kelebihan dan kelemahan model pembelajaran berbasis penemuan atau inquiry learning. Kelebihan: teknik ini mampu membantu siswa untuk mengembangkan, memperbanyak kesiapan, serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif atau pengenalan siswa. Siswa memperoleh pengetahuan bersifat sangat pribadi atau individual, sehingga dapat kokoh dalam tertinggal dalam jiwa siswa tersebut. Dapat meningkatkan kegairahan belajar para siswa. Pada siswa harus ada kesiapan dan kematangan mental untuk cara belajar ini. Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik. Bila terlalu besar penggunaan teknik ini, akan kurang berhasil. Bagi guru dan siswa yang sudah biasa dengan perencanaan dan pengajaran tradisional mungkin akan sangat kecewa bila diganti dengan teknik ini. Kekurangan model pembelajaran berbasis penemuan atau inquiry learning. 1. Kesulitan pengontrolan kegiatan ini dan keberhasilan peserta didik. 2. Model pembelajaran inquiry sulit dilaksanakan karena terbentur dengan kebiasaan peserta didik dalam belajar. 3. Terkadang dalam implementasinya memerlukan waktu yang panjang sehingga sering pendidik sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan peserta menguasai materi pelajaran, maka model pembelajaran ini akan sulit diimplementasikan oleh setiap pendidik. Model pembelajaran berbasis penemuan memiliki sintak atau tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Penyajian fenomena. 2. Observasi. 3. Merumuskan masalah. 4. Menyusun hipotesis. 5. Mengumpulkan data. 6. Menganalisis data. 7. Menyusun kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik, alhamdulillah. Anak-anak, di antara kalian ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Yaitu pembelajaran mekanisme sel, ciri-ciri enzim, komponen enzim, peran enzim, dan cara kerja enzim. Salah satu jenis enzim yang kita ketahui yang terdapat pada hewan yaitu enzim katalase. Hari ini kita akan mempelajari cara kerja enzim katalase dan melakukan praktikum ya anak-anak. Untuk melakukan kegiatan ini, kita akan membutuhkan alat dan bahan. Untuk bahan yaitu larutan H2O2, HCl, NaOH, dan ekstrak hati ayam. Untuk alatnya yaitu mortal, tabung reaksi, pipet tetes, pembakar spiritus, kaki 3, pisau, penjepit tabung, rak tabung, beaker gelas, corong kaca, kasa, lidi, gelas aqua, dan tisu. Adapun kompetensi
dasar yang akan kita pelajari dalam pertemuan kali ini adalah KD 4.2, yaitu praktikum dan penyusun laporan hasil percobaan tentang uji enzim katalase pada hati ayam. Adapun KD yang akan kita pelajari yaitu kalian diharapkan mampu mengetahui cara kerja enzim yang kita laksanakan dalam praktikum ini. Anak-anak, Ibu mau bertanya, faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim katalase? Ya, jawaban yang bagus. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim katalase adalah konsentrasi pH dan pengatur suhu yang tinggi. Nah, adakah dari kalian yang ingin bertanya? Ya, pertanyaan yang bagus. Apakah ekstrak hati ditambah H2O2 gelembungnya banyak, Bu? Untuk menjawab pertanyaan dari teman kalian, mari kita melakukan praktikum. Ibu akan membagi menjadi 5 kelompok. Silakan kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing dan melakukan praktikum dengan kelompoknya. Dan silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian ya anak-anak. Anak-anak, waktu diskusi sudah habis. Silakan kalian mengerjakan laporan dengan kelompok kalian ya. Nah, untuk mendukung hasil praktikum kalian bisa mencari dari sumber lain seperti internet, buku-buku lain. Setelah berdiskusi dengan kelompok kalian, dan kalian harus mempersiapkan laporan hasil praktikum. Di antara kalian, adakah yang mau menyampaikan hasil praktikum hari ini? Jadi, anak-anak, hari ini kita akan belajar praktikum uji enzim katalase pada hati ayam. Jadi, kembali ke pertanyaan tadi ya anak-anak. Jawabannya, ekstrak hati plus H2O2 saat hati diberi H2O2 terjadi gelembung-gelembung udara banyak. Hal ini membuktikan bahwa enzim katalase yang terdapat di dalam hati ayam mengubah H2O2 menjadi H2O atau cair. Sedangkan pada waktu dimasukkan lidi membara ke dalamnya, timbul nyala api. Hal ini membuktikan bahwa H2O2 juga diuraikan menjadi oksigen. Dan itu membuktikan bahwa di dalam hati mengandung enzim katalase. Dalam percobaan hati plus H2O2 terjadi peristiwa gelembung yang sangat banyak karena di dalam hati mengandung enzim katalase yang berguna untuk menetralkan racun, di mana hanya dapat bekerja optimal pada pH netral. B. Ekstrak hati plus H2O2 plus HCl. Pada percobaan yang kedua, kami menggunakan tambahan HCl yang dimaksudkan agar keadaan hati menjadi terlalu asam. Dan dalam hasil pengamatan dapat dilihat bahwa tidak jauh berbeda hasilnya dari percobaan hati plus H2O2 yang berfungsi sebagai pembanding. Akan tetapi, yang terjadi hanya ada sedikit gelembung. Itu membuktikan bahwa dalam bekerja hati tidak dapat mengubah secara sempurna dari H2O2 menjadi H2O dan tidak timbul nyala api. Itu berarti tidak adanya penguraian dari H2O2 menjadi O2 dan membuktikan bahwa pada keadaan yang terlalu asam, yaitu dengan ditambahnya HCl, enzim tidak dapat bekerja secara optimal. C. Ekstrak hati plus H2O2 plus NaOH.
Pada percobaan yang ketiga, kali ini hati dengan H2O2 ditambah lagi dengan NaOH. Penambahan NaOH di sini dimaksudkan untuk membuat hati dalam keadaan terlalu basah. Kemudian ditambah H2O2, ternyata terbentuk gelembung udara yang sedang. Itu membuktikan bahwa tidak terjadi penguraian yang sempurna dari H2O2 menjadi H2O. Tetapi saat bara api dimasukkan ke dalamnya, terjadi nyala api walaupun sedikit. Hal tersebut membuktikan bahwa enzim katalase tidak dapat bekerja secara optimal dalam kondisi yang terlalu basah. D. Ekstrak hati panas plus H2O2. Pada percobaan yang keempat, ekstrak hati dipanaskan terlebih dahulu, kemudian setelah itu ditambahkan dengan H2O2. Dan yang terjadi, gelembung muncul hanya sedikit dan ketika bara api dimasukkan ke dalam tabung, terjadi reaksi nyala api yang redup. Hal ini disebabkan karena protein di dalam enzim katalase yang terdapat di ekstrak telah rusak, sehingga tidak dapat menguraikan H2O2 menjadi H2O dan O2. Untuk membuktikan juga bahwa di mana enzim katalase tidak akan bekerja secara optimal pada suhu tinggi, karena kita ketahui bahwa enzim katalase akan bekerja secara optimal pada suhu netral. Sekian ya anak-anak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.